Halo keluarga SGH, kita akan membahas yang namanya kok bisa sih ada fenomena mahasiswa atau mahasiswi yang gagal di perkuliahan, yang dalam arti mereka tidak bisa lulus secara tepat waktu atau hingga DO di tengah-tengah, hingga sudah lulus kuliah tapi kok nggak dapat kerjaan dan sebagainya. Itu tujuan kita yang salah saat memilih melanjutkan kuliah atau sekolah tingkat tinggi. Penyebab utama yang bisa menyebabkan kalian gagal di masa perkuliahan adalah ikut-ikutan, tidak tahu tujuan kalian mau kemana. Ikut-ikutan, teman saya nih dari lulus SMA pengen kuliah di universitas A atau B atau C. Kalian ikut-ikutan karena bilangnya bestie nih saya ikut. Itu salah. Dulu saya cerita sedikit nih. Dulu saya sebelum masuk dan memilih masuk di Teknik Industri ITS, saat itu saya mencari tahu sebenarnya peluang pekerjaan mana sih yang dicari, jurusan apa saja sih yang sering dicari oleh perusahaan teknik ataupun jasa ataupun profesi dan lain sebagainya. Ternyata saya banyak melihat dicari lulusan dari teknik industri. Setelah itu saya mencari tahu apa sih teknik industri itu. Saya pelajari, saya browsing, saya baca buku dan lain sebagainya. Ternyata teknik industri itu saat itu ya mengajarkan skup yang besar, nggak hanya di sisi teknik tapi melainkan di manajemen. Akhirnya keputusan saya adalah mengambil jurusan teknik industri. Jadi kalau kita mau melanjutkan ke masa perkuliahan atau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, tujuan yang utama apa? Kamu pengen apa? Passionmu di mana? Dan kedepannya itu kamu pengen berkarir di bidang apa? Baru kita tentukan yang namanya melanjutkan kuliah. Jangan sampai hanya karena bestie atau teman-teman kalian akhirnya kalian ikut atau mengikuti teman-teman kalian untuk kuliah. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah biasanya adalah paksaan atau dorongan dari orang tua. Bagus sih bahwasanya orang tua itu mengarahkan anaknya untuk melanjutkan di perkuliahan plus jurusan yang harus dipilih, karena biasanya orang tua itu mempunyai pengalaman sebelumnya bahwasanya ternyata di bidang ini butuh jurusan ini, akhirnya diarahkan. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita tidak punya satu observasi atau passion yang pas. Kadang ya saya melihat ada beberapa kenapa keluarga SGH ada yang gagal meneruskan nggak sampai selesai sudah DO. Teman saya ada, dia itu sebenarnya bakat di gambar, dia pintar sekali menggambar satu bangunan dan lain sebagainya. Sebenarnya dia itu pengen mengarahkan ke arsitek atau paling tidak ke bagian desain dan sebagainya. Ternyata sama orang tuanya itu diarahkan untuk menjadi seorang dokter. Sebenarnya sama bagusnya, cuman karena paksaan dari orang tua, dorongan orang tua, akhirnya dia melakukan perkuliahan atau melanjutkan sekolah itu tidak menjiwai. Yang terjadi apa? Saat dia mau menerima ilmu, itu sudah meresisten atau menolak karena tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya dia putus di tengah jalan. Jadi tidak semua dorongan atau saran dari orang tua harus kita penuhi. Enggak, harus disinkronkan dengan apa sih kemampuan kita. Kita pengen apa sih? Kalau itu sudah sama, go ahead, jalankan. Dan yang ketiga adalah penyebab yang kalau saya melihatnya adalah paling sering dilakukan kesalahan teman-teman atau keluarga SGH dalam melanjutkan kuliah, yaitu gengsi, emosional, mengikuti tren saat ini. Lagi viral tuh kuliah di situ, kita ikut. Padahal kita tahu bahwa kuliah itu memakan waktu, kalau D3 sih 3 tahun, kalau S1 4 tahun. Bayangkan usia kalian 4 tahun tuh habis di perkuliahan. Jadi tidak hanya semata-mata karena viral, kalian masuk di dalam satu universitas, selesai viral itu, kalian akhirnya tidak bisa melanjutkan. Padahal kalian harus melakukan proses belajar mengajar itu minimal 4 tahun untuk S1. Bayangkan usia kalian habis 4 tahun tanpa tahu harus dibawa kemana, karena viral saat itu kalian masuk ke situ, ternyata nggak cocok, akhirnya berhenti di tengah-tengah. Bayangkan saat kalian sudah berjalan 2 tahun terus nggak cocok, 2 tahun usia kalian hilang. Yang harus kita pertimbangkan adalah yang pertama, tujuan kalian mau ngapain, yang kedua kalian ingin berkarir di mana, dan yang ketiga kemampuan terbesar kalian itu di mana. Jadi 3 poin itu yang harusnya keluarga SGH cermati sebelum menentukan jurusan apa atau universitas mana yang akan keluarga SGH ambil, karena itu berhubungan dengan satu
usia kalian akan habis 4 tahun untuk menjalani proses belajar. Yang kedua, biaya untuk masa perkuliahan juga nggak kecil loh. Jadi benar-benar harus pas, benar-benar harus tepat dalam memilih satu jurusan. Yang ketiga adalah pasca proses belajar, kalian harus cepat dapat atau mengembangkan diri. Nggak tahu itu kalian harus berbisnis menjadi entrepreneur atau harus menjadi karyawan di satu perusahaan. 3 itu yang harus kalian pelajari dan tentukan dari awal. Sekian dari saya, Bintang Bagus Satrio, tetap di keluarga SK. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau bisa, komen juga ya.